Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan basis data mengenai proses insert, update, dan delete data, serta menampilkan data sesudah proses tersebut. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data. Laporan ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Faris Rashid, memiliki NIM 2008 1070 125. Pada kali ini, yang pertama adalah saya diminta menginsertkan data ke dalam masing-masing tabel yang sudah saya buat pada tugas yang lalu. Jadi di sini saya akan memasukkan 10 data pada tiap-tiap tabel yang sudah saya buat pada tugas 1 yang lalu. Yang pertama adalah proses insert data untuk tabel user, dapat dilihat pada gambar 1. Kemudian gambar kedua, proses insert data untuk tabel level underscore login, dapat dilihat pada gambar 2 ini. Kemudian selanjutnya proses insert data untuk tabel pemrograman. Di sini di tabel pemrograman ini saya menaruh ID pemrograman 1 sampai 10, yang dimana tiap-tiap ID pemrograman memegang satu bahasa pemrograman yang berbeda. Jadi ID pemrograman 1 C, 2 C++, dan seterusnya dapat dilihat pada gambar ketiga. Pada gambar keempat, proses insert untuk tabel materi. Jadi di tabel materi ini saya masukkan materi tiap materi pengenalan awal pada tiap-tiap bahasa pemrograman. Saya tidak mungkin memasukkan 10 materi yang berbeda kepada 10 bahasa pemrograman yang berbeda. Maka kalau saya memasukkan seperti itu akan ada 100 inputan data. Jadi saya akan memasukkan hanya pengenalan awal pada tiap masing-masing ID pemrograman atau tiap masing-masing bahasa pemrograman. Jadi di sini ada pengenalan awal ID pemrograman 10. Jadi pengenalan awal Java, kemudian pengenalan awal CSS, dan seterusnya, dapat dilihat pada gambar 4. Pada gambar kelima juga begitu, saya proses insert untuk tabel soal. Jadi hanya ada satu soal untuk masing-masing bahasa pemrograman. Jadi dapat dilihat pada tabel soal pada gambar kelima di laporan saya. Selanjutnya gambar keenam ada proses insert untuk tabel history materi user, dan di sini tidak ada yang terlalu itu karena hanya mengambil ID user dan ID materi pada tabel user dan tabel materi. Kemudian proses insert untuk tabel history soal user juga seperti tabel yang sebelumnya, hanya mengambil ID user pada tabel user dan ID soal pada tabel soal, serta mengambil inputan dari jawaban user. Kemudian tugas yang kedua adalah contoh proses pengubahan data pada suatu tabel. Jadi di sini saya mengambil contoh pada tabel user yang dimana sebelumnya nama di sini adalah Firdausa, kemudian saya akan mengubahnya menjadi Firdaus. Dapat dilihat pada gambar 8. Kemudian yang ketiga ada contoh proses delete atau menghapus data pada suatu tabel. Di sini saya menggunakan tabel history soal user untuk menghapus data yang memiliki ID user 5. ID user 5, jadi saya akan menghapus data ini. Dapat dilihat pada gambar 9. Kemudian menyeleksi semua data pada suatu tabel. Di sini saya mengambil contoh pada tabel user dengan menggunakan sintak berikut. Dapat dilihat pada gambar 10. Selanjutnya menyeleksi kolom tertentu saja pada suatu tabel. Dan di sini juga saya mengambil contoh pada tabel user. Dan di sini saya akan menyeleksi untuk nama saja serta email dan password untuk akun. Saya menerapkan alias juga pada proses ini. Dapat dilihat pada gambar 11. Kemudian selanjutnya menyeleksi data berdasarkan kondisi tertentu menggunakan perintah atau sintaks where. Di sini saya menggunakan tabel user juga, yang dimana kondisinya adalah level underscore loginnya kurang dari sama dengan 20. Dapat dilihat pada gambar 12. Selanjutnya contoh penggunaan operator and, or, between, like, dan in.
Di sini dapat dilihat pada gambar 13 untuk AND, 14 untuk OR, 15 untuk between, 16 untuk like, dan 17 untuk in. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.